Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah perbincangan kita tentang hadis yang dikumpulkan oleh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang dikenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Arba'un atau Kitabul Arba'in, yang oleh orang-orang setelah beliau disebut Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kita sudah diskusi tentang hadis pertama sampai hadis kelima kemarin tentang bid'ah, dan insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan diskusi hadis ke-6. Hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satu hadis yang menjadi inti dari agama. Jadi agama ini intinya ada pada 3 hadis. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang ketiga hadis yang akan kita diskusikan pada kesempatan yang mulia ini. Seperti biasa kita bacakan hadisnya. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdullah. Siapa Abu Abdullah di sini? An-Nu'man bin Bashir. Inilah sahabat yang meriwayatkan hadis ke-6 ini, An-Nu'man bin Bashir. Ada juga nama seorang tabi'in yang namanya juga An-Nu'man, tapi nama bapaknya beda. Kalau sahabat namanya An-Nu'man bin Bashir, kalau tabi'in namanya An-Nu'man bin Thabit, atau yang kita kenal dengan Abu Hanifah, mazhab Imam Hanafi. Jadi Bapak Ibu, Abu Hanifah itu adalah dari kalangan tabi'in. Dan beliau nama aslinya bukan Abu Hanifah. Sudah sering kita ulang-ulang bahwa orang Arab kalau namanya pakai Abu itu bukan nama asli. Abu Hanifah, imamnya mazhab Hanafi, itu nama aslinya An-Nu'man. An-Nu'man bin Thabit. Adapun sahabat yang meriwayatkan hadis nomor 6 yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini, An-Nu'man bin Bashir. Ayahnya sahabat, beliau pun sahabat. Maka doa untuk mereka radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. An-Nu'man sahabat, Bashir juga sahabat. Diriwayatkan bahwa An-Nu'man bin Bashir adalah bayi pertama yang dilahirkan dalam Islam setelah hijrah. Dilahirkan setelah hijrah. Bayi pertama bernama An-Nu'man bin Bashir dari kalangan kaum Ansar. Ketika beliau dilahirkan, ibunya membawa An-Nu'man kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang bayi yang bernama An-Nu'man ini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya'ishu hamidan fayuqtalu shahidan fahuwa min ahli al-jannah. Masih bayi, kata Rasulullah, anak ini nanti akan hidup terpuji dan dia akan meninggal dalam keadaan syahid dan dia insya-Allah akan masuk syurga. Dan ini adalah kebiasaan ibu-ibu terdahulu, membawa anak bayinya kepada para ulama. Jadi kalau baru lahir diperkenalkan dengan ulama-ulama. Makanya kalau bisa memang, kalau ada di antara kita yang punya kakek-kakek yang masih hidup, cari tahu, mana tahu ada yang ulama, jadi tidak perlu cari ulama orang lain. Pastikan yang pertama menjadi lingkungan, yang menjadi lingkungan pertama anak kita itu yang ulama.
Ustaz, buya, kiai, imam masjid, lihatkan atau kabari setidaknya Ustaz, alhamdulillah anak kami sudah lahir. Baru update status. Karena kalau status mungkin Ustaz orang kesekian membaca. Banyak para sahabat yang seperti itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Bahkan ada sunnah kalau bayi lahir itu ditahnik, ya, dikasih apa namanya itu, seketik saja rasa manis kurma, ya. Atau kalau tidak ada kurma mungkin boleh juga madu, rasa manisnya saja, bukan madunya, apalagi sesendok madu. Ini bayi nih baru lahir beberapa menit yang lalu, ditahnik. Itu siapa yang sunnah mentahniknya? Ya, ayahnya atau ulama, ustaz, buya, guru. Ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, itu setidaknya akan berefek kepada anak. Walaupun mungkin ayahnya bukan alim min ulama, bukan ulama, ibunya bukan ulama, kakeknya bukan ulama, tapi ketika dia baru lahir disentuh oleh ulama, kita berharap ada keberkahan. Ini orang yang ada ilmunya, ini orang yang rajin sholat, ini orang yang mungkin ada hubungan khusus dengan Allah. Kita tidak tahu. Kalau ambo dari kini ambo sabi, ambo tidak ulama. Nah, jadi jangan bawa bayi kamu. Cari yang ulama, betul-betul ulama. Kalau kita hanya dai, penyeru, penyampai saja. Itu ada kebiasaan baik tersebut. Jadi ketika di zaman Nabi tentu orang bawanya ke Nabi. Tentu sekarang Nabi sudah tidak ada, maka kan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu menjadi pewaris Nabi. Maka bawalah kepada para ulama. Siapa itu ulama? Siapa itu ulama? Diterjemahkan atau ditafsirkan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah mereka yang takut kepada Allah, tidak sembarangan berfatwa, tidak mudah berfatwa, tidak mudah menghalalkan, tidak mudah mengharamkan, dan seterusnya. Itu yang ulama. InsyaAllah juga ada kaitannya dengan hadis yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, An-Nu'man bin Bashir ini beliau termasuk salah satu umara dari dinasti Umayyah. Ya, beliau termasuk amir, termasuk gubernur. Dan ada suatu kejadian ketika salah seorang khalifah meninggal, An-Nu'man bin Bashir ini menyerukan kepada warga Hims. Hims itu adalah salah satu kota di Suriah. Ya, diserukan oleh An-Nu'man, ayo kita baiat Abdullah bin Zubair. Karena dia kan gubernur, maka suara dia didengar orang, tapi banyak orang yang tidak suka. Akhirnya banyak orang yang tidak suka. An-Nu'man bin Bashir berusaha untuk menyelamatkan dirinya, tapi dia diikuti oleh seorang mujrim bernama Khalid dan dia dibunuh. Dan sadaqa Rasulullah, betullah sabda Rasulullah SAW mengatakan, sayuqtalu syahidan. Ini bayi ini nanti akan meninggal dibunuh dalam keadaan syahid. Fahuwa min ahlil jannah. Akan kata Rasulullah, dia ini insya-Allah menjadi penghuni syurga. Tapi kalau datang kepada para ulama, tidak pula ditanya, besok gadangnya buat aku ya, tidak lo tanya. Itu kekhususan Nabi. Itu kekhususan Nabi. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, lebih kurang 114 atau 117 hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir ini. Tidak banyak, karena dia kalau bahasa awak ini bocil. Di zaman Rasulullah dia ini masih bocah, Pak, kan masih kecil. Rasulullah di Madinah lebih kurang 10 tahun. Beliau lahir di tahun kedua Hijriah. Ya, setidaknya Rasulullah meninggal umur dia 8 atau 9 tahun, masih kecil. Tapi dia sudah menghafal hadis yang menjadi inti pokok ajaran Islam. Artinya anak kecil jangan diusir dari majelis ilmu, diatur saja. Jadi di zaman Nabi, nanti kita akan membaca hadis juga An Hasan bin Ali, ketika hadis da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, itu rawinya, sahabatnya adalah Hasan, cucu Nabi. Nabi juga mengajarkan Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi yang usianya juga muda, ihfazillah yahfazka, barik yang diagiah Nabi kepada anak-anak. Di sini ada isyarat bahwa jangan sampai anggap remeh pendidikan anak-anak. Anak umpamanya minum pakai tangan kiri, ditegur oleh orang lain, pakai tangan kanan. Ayahnya sendiri bilang, biarlah masih ketik.
Atau umpamanya ada anak-anak salah baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditegur oleh guru ngajinya, Iyyaka na'bud. Terus pas terima rapor di TPA, ini anak tak lulus Pak. Kenapa? Membaca Iyyaka na'bud masih Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah Pak. Oke, capaknya luluskanlah Ustaz, kan masih ketik. Biasalah, masih ketek. Betapa banyak masalah besar terjadi gara-gara perkataan inyo masih ketek. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu dibilang dia masih kecil, akhirnya jadi kebiasaan. Betapa banyak hari ini majlis taklim untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak. Tapi berapa ada majlis taklim untuk anak-anak? Paling sekali setahun pesantren Ramadan. Betapa susahnya hari ini kita menasihati para remaja, itu akibat kita biarkan pendidikan mereka di usia anak. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, Rasulullah SAW itu memperlakukan anak kecil seakan-akan beliau itu mengisyaratkan, nah ini besok pemimpin nih, ini besok ulama nih. Maka dari sekarang harus dipersiapkan. Walaupun dia tidak menjadi ulama di bidang agama, setidaknya dia menjadi ulama fisika, seorang ahli fisika, tapi dia ngerti agama. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat yang masih kecil-kecil itu ajaran-ajaran yang menurut kita kok dibawa ke zaman kini barik Ustaz. Coba bayangkan, kita panggil aja anak umur 13 tahun hari ini, sini. Apa Pak? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Atau kita panggil anak usia 11 tahun, sini. Apa? Tinggalkan yang ragu dan kerjakan yang kau yakin saja. Mungkinnya akan buat status, hari ini saya bertemu dengan bapak yang tak jelas, menasihati saya aneh-aneh, saya tak. Mungkin itu juga. Nah, jadi memang kalau kita ingin masa remaja anak-anak kita dekat dengan Allah, kenal dengan agama, tentu dimulai dari masa anak-anak mereka. Kalau kita biarkan masa anak-anak mereka begitu saja, hampir 95% bisa kita pastikan di usia remaja, masa muda, tua mereka akan susah untuk kita ajarkan. Kalau masih ketik kau bisa wajan Pak. Kalau lah SMP-nya ni wajan sebentar letih bose kawannya membawa main. Bisa wak kabel. Kalau masih ketik bisa. Ini An-Nu'man bin Bashir, lahir di tahun kedua Hijriah, mendengar suatu ajaran dari Nabi. Apa yang didengar oleh An-Nu'man ini? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal-halal tu sudah jelas. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, termasuk di awal-awal surat Al-Ma'idah, yang masyhur sebagai wahyu terakhir turun. Padahal ini bukan wahyu yang terakhir turun nih. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kan masyhur Pak, ini wahyu terakhir turun. Tetapi banyak ulama tafsir yang mengatakan wahyu yang terakhir turun itu bukan ayat yang kita bacakan tadi. Tetapi wahyu yang dekat turunnya dengan kematian Nabi adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, yaitu beberapa ayat sebelum ayat hutang. Beberapa ayat sebelum ayat hutang, ada satu ayat yang satu halaman tu. Sebelum itu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman agama ini sudah disempurnakan, berarti sudah jelas pula ini halal, ini haram. Yang halal-halal itu sudah jelas. Daging sapi halal, daging kambing halal. Pada dasarnya Pak, halal. Tapi kalau daging kambing tetangga yang ambil, itu lain cerita. Ini pada dasarnya dulu Pak. Daging ayam Pak, halal. Apalagi gaji yang kita terima setiap bulan, halal. Untung yang kita dapatkan dari jual beli kita, halal. Jelas halal. Ada lagi yang haram. Wa innal harama bayyin. Yang haram-haram pun sudah jelas. Mohon maaf, makan daging B1. Tahu Pak B1 Pak ya? Nah, itu biasanya kalau Bapak jalan dari sini mau ke Sumatera Utara,
Kalau yang pernah kami lewati itu lewat Pasir Pengarayan Pak, arah Riau. Itu sedia B1, B2. Kalau B1 itu biasanya daging wawau Pak. Itu B1 namanya. Jadi jangan penasaran pula Pak. Lah B1 aneh. Ini kan semakin aneh nama makanan semakin digandrungi Pak. Mie nerako ada aja antri itu Pak. Ambo yakin antri tidak gara-gara mie-nya, gara-gara nerakonya. Cobalah Pak buat besok mie racun. Ambo yakin ada aja yang beli itu Pak. Buat mie kadaluarsa. Ada aja yang beli itu Pak. Ini kan semakin aneh namo, kadang dia tak tahu. Ini B1, B2 itu haram. Kalau B2 itu yang khinzir, daging babi. Itu istilahnya B1, B2. Itu haram, kita tahu itu haram. Anak SD pun ditanya apa hukum makan daging B1, dia tahu haram Pak. Hukum riba, makan uang riba haram jelas. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba jelas. Apa hukum memakai perhiasan emas bagi laki-laki? Haram, itu jelas itu. Apa hukum memakai sutra yang sutra kau dulu jenis ada sutra buatan, ada sutra alami. Sutra alami ini yang haram untuk laki-laki ini. Itu jelas. Nah, sekarang pertanyaannya apa hukum makan daging rusa? Rusa. Kita kumpulkan 10 orang. Apa hukum makan daging kerbau? Halal. Apa hukum makan daging B1? Haram. Apa hukum makan daging rusa? Halal atau haram ya? Apa hukum makan daging kuda? Hukum makan daging zebra. Kalau zebra cross lihat kan. Daging kuda. Tak halal tak haram. Kalau itu masuk level 3, syubhat namanya. Jadi yang halal jelas. Yang haram jelas. Yang tidak jelas itu namanya syubhat. Makanya kata Rasulullah SAW, wa bainahuma umurun mushtabihat. Jadi ada hal-hal yang sudah pasti halalnya, ada yang sudah pasti haramnya, ada yang tidak tahu ini halalkah atau haramkah. Itu disebut dengan syubhat. Kata Rasulullah, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Rasulullah, banyak orang yang tidak tahu tentang hukum syubhat ini apa. Kalau kata Rasulullah banyak, berarti ada yang tahu Pak. Siapa yang tahu? Ar-rasikhuna fil ilm. Para ulama yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tahu. Jadi apa penyebab sesuatu itu syubhat? Apa penyebab kita tidak tahu hukumnya? Ya karena tidak ada ilmu kita tentang itu. Pamannya ada di antara bapak-bapak yang menjadi direktur. Ya. Pagi-pagi datang masuk kantor, buka laci, nampak sakabek pitih Soekarno Hatta. Tebal. Ini uang siapa ya? Tak ada kode, tak ada tulisan, tak ada yang mengabari. Dibilang halal, entahlah. Entah ke haram. Entah ke piti sogokan. Mana tahu uang gratifikasi. Dibilang haram, mungkin hadiah. Mungkin ada orang yang mau bayar hutang. Jadi apa hukumnya nih? Syubhat. Itu syubhat Pak. Yang tak tahu. Bapak umpamanya jalan di sekeliling komplek ini, tiba-tiba nampak uang 50.000 di jalan. Jangan mentang-mentang 50.000, ini rezeki dari Allah nih Ustaz. Kalau 10.000, syubhat Ustaz. Kok banyak rezeki sih. Jalan, ini apa hukum uangnya nih? Syubhat. Kita kan tak tahu nih uang siapa. Kita tak tahu ini apakah untuk kita ditinggalkan orang yang jalan setelah kita. Kita tak tahu. Ini uang siapa untuk apa? Tak tahu. Itu syubhat. Maka kata Rasulullah, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Kalau yang halal silahkan makan. Halal silahkan pakai. Halal silahkan konsumsi. Halal. Kalau yang haram tinggalkan. Jangan pakai, jangan konsumsi. Kalau yang syubhat tinggalkan juga kata Rasul. Faman ittaqa syubhat. Tinggalkan sampai pasti hukumnya. Tadi yang dapat peti di laci, tiba-tiba datang telefon, "Pak, itu hutang ambo yang patang Pak, ambo tidak sempat lagi ke Pak, ambo ke buru-buru. Seberapa jumlahnya kok? Itu 20 juta ditong oyo." Itulah halal jadinya, itulah jaleh. Tapi sebelum ada kepastian, walaupun itu di laci kita, tapi kita tidak tahu betul nih sumbernya dari mana, untuk apa, tetap syubhat.
Maka kalau yang halal silahkan, kalau yang haram jangan, yang syubhat pun jangan. Orang yang meninggalkan syubhat, dia akan mendapatkan wibawa di sisi Allah dan mendapatkan wibawa di sisi manusia. Jadi sederhananya Pak, kalau sesuatu itu ada kemungkinan haram, tidak usah dimakan. Bercampur umpamanya daging Jawi dengan daging B2 Pak. Lah tercampur saya. Hukumnya itu Pak? Syubhat. Kan sudah tidak jelas lagi daging itu halal atau haram tu. Oh, pisahan saja lah. Entah kita tinggal cek daging B2 tu di situ. Jadi kalau sudah bercampur halal dengan haram, maka kita tinggalkan. Itu jadi syubhat. Dan istilah halal dan haram ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menghalalkan sesuatu, yang berhak mengharamkan sesuatu hanya Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besar dosanya ketika seseorang menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan besar dosanya ketika seseorang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ada di daerah di negara Tunisia kalau tidak salah, atau di Maroko atau di Aljazair, pokoknya di daerah Maghrib sana, itu diharamkannya hijab, diharamkannya poligami. Di negara kita ini Pak, poligami tidak diharamkan Pak. Cuma dipersulit. Dipersulit. Itu saja. Harus mendapatkan persetujuan ya dari banyak pihak, apalagi pegawai negeri sipil. Itu banyak syaratnya. Bukan diharamkan, tapi dipersusah. Nah, kalau ada perempuan, seorang istri yang mengharamkan poligami atas suaminya, itu sudah termasuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tak boleh. Berbeda antara dia mengharamkan dengan dia tidak mau. Apakah sirup ABC, promo loh, ABC, marjan, sabit lah Pak, pohon pinang. Apakah sirup itu halal Pak? Halal. Tapi apakah semua orang mau minum sirup? Enggak. Yang enggak mau itu kan bukan berarti baku apa enggak minum sirup haram teman. Kan enggak. Ampun dia enggak niat saya. Sama aja itu. Poligami itu halal Bu. Halal tapi ampun enggak niat saya di poligami. Itu posisinya tuh. Dan itu rata-rata posisi istri kita Pak. Mereka tetap mengakui poligami itu syariat Allah. Memang syariat Allah. Tapi mereka tidak mau. Itu saja. Ya clear. Tapi kalau ada di antara pasangan kita yang mengatakan, tidak ada poligami, tidak ada, itu cerita ulama situ. Itu sudah berdosa dia. Peringati dia. Boleh tidak mau dipoligami, tapi jangan nafikan bahwasanya itu syariat Allah. Jelas ayatnya di dalam Al-Quran. Maka kata-kata halal dan haram ini milik Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalam buku-buku mazhab Imam Malik, itu sangat-sangat sedikit sekali kita temukan kata-kata haram. Yang banyak itu apa? Makruh. Dan pengikut-pengikut atau murid-murid Imam Malik bin Anas rahimahullah ini mengatakan bahwa kalau Imam Malik mengatakan makruh, itu maksudnya adalah haram. Beliau hanya takut cepat mengatakan haram. Jadi kalau seandainya ditemukan menurut mazhab Maliki ini makruh, itu maksudnya hampir bisa dipastikan, maksudnya hampir ya, tidak semua juga, itu maksudnya haram. Karena Imam Malik tidak mau mudah mengatakan ini haram kecuali jelas nasnya, jelas dalilnya, jelas ayatnya, jelas teks petunjuknya dari Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Bayyin itu artinya sudah jelas, bayan, mubin, dah jelas. Yang tak jelas itulah syubhat. Sampai jelas hukum syubhat itu tetap kita tinggalkan. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karra'i yar'a haulal hima. Hima itu adalah sebuah tempat yang menjadi batasan larangan bagi setiap raja. Jadi kata Rasulullah, wa inna likulli malikin hima. Jadi setiap raja itu punya batasan. Kalian tak boleh masuk daerah sana. Tak boleh. Dan batasan Allah adalah apa-apa yang telah Allah haramkan. Sama, jadi sederhananya Bapak Ibu dimuliakan Allah, syubhat itu mirip dengan
ketika anak kita main di tepi namanya Pak, banda Pak, atau mungkin yang ada banda bakali dekat rumahnya, tagak anak awak dekat banda bakali Pak, di tepi, di pinggirnya, ini adalah lahan halal, di bawah itu adalah lahan haram, ya. Anda aku mencontohkan. Jazakallah khair. Ya. Nah, ketika jazakallah khair Ustaz, ketika ada anak yang di dekat sini, kira-kira awak sebagai orang tua apa awak sabui Pak? Apakah kita biarkan dia di sana atau kita bilang jangan dekik-dekik ke situ beko jatuh ah? Pasti yang kedua awak sabui Pak. Inilah posisi syubhat. Sangat mudah untuk jatuh Pak, sangat mudah. Maka kita bilang jangan di situ. Artinya jangan makan yang syubhat. Besar kemungkinannya kamu jatuh ke yang haram. Itu maksud syubhatnya. Makanya kata Rasulullah, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang makan harta syubhat, memakai pakaian yang syubhat, memakai sendal yang syubhat, sungguh dia sudah terjebak pada yang haram. Itu tadi posisinya, kayak kita berada di pinggir sesuatu yang membahayakan. Lebih amannya di sini, yang halal-halal saja. Pasti halal lah, kau makanlah. Jangan dekik-dekik situ. Terjatuh biko, sebab kemungkinan terjatuhnya lebih besar daripada kemungkinan tidak terjatuhnya. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah jelaskan ada 3 jenis hukum, halal, haram, syubhat. Kemudian Rasulullah jelaskan bahwasannya tidak semua orang yang tahu tentang syubhat ini, maka banyak-banyaklah kita belajar, banyak-banyak kita bertanya. Artinya kita bertanya untuk pengetahuan. Bukan seperti Bani Israel, insyaAllah ada di hadis berikutnya. Seperti Bani Israel yang bertanya, sebenarnya tujuan bertanyanya agar tidak jadi. Makanya dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala memperingati mereka yang banyak tanya ini. Nyinyir, kalau nyinyir kan beda aja banyak tanya. Kalau banyak tanya kok, nyo memang rasa ingin tahunya tinggi. Kalau nyinyir kok biasanya memang nyo tujuannya agar tidak jadi itu. Umpamanya kata guru-gurunya, ayo besok pakai baju kemeja. Selesai. Tanya sekarang, Bu, kemeja panjang punya pendek Bu? Itulah susah. Yang tidak punya kemeja panjang, kok kecek gurunya kemeja pendek cek gurunya. Padahal tadi kalau selesai tidak bertanya, kemeja apapun bisa dia bawa. Tapi ini sudah mulai bertanya, Bu, kemeja pendek atau kemeja panjang? Kemeja pendek cek gurunya. Yang punya kemeja panjang lah susah lah, mulai ada gunting-guntingnya. Bertanya lah, Bu, garis-garis tu kotak-kotak Bu. Bu, yang babalah di sampingnya atau yang di belakang? Makanya kata Allah, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Ini orang-orang yang pertanyaannya itu memang nyinyir saja. Nyinyir. Jangan bertanya tentang sesuatu kalau tiba jawabannya susah seorang awak. Makanya Bani Israel ketika diperintahkan oleh Allah, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sebenarnya ketika perintah pertama itu langsung mereka lakukan, selesai perkara. Kata Allah, sembelih sapi betina, warna apapun, jenis apapun dari manapun, selesai. Cuma mereka kan enggak. Bertanya supaya sampai enggak jadi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kau bau sapi betina yang bagaimana? Allah dijelaskan dari Nabi. Makin susah tu. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Yang ba'ala warnanya lah, dijelaskan lah di Allah lah. Makin susah lagi dicari. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Semakin susah mereka mencari karena mereka bertanya terus. Tapi kalau tujuan kita bertanya, Ustaz, saya punya teman, gimana Pak? Dia kerja di bank konvensional dan ini gaji pertamanya. Dia ajak saya makan, boleh saya terima ajakan makannya Ustaz? Itu kan pertanyaannya sebabnya ragu. Dia halal PT gajinya tu ya. Disebut halal tak ke haram. Disebut haram tak ke halal. Bertanya lah awak dulu. Sebab mungkin ada riba. Kita tak tahu kan. Awak fikir berarti riba sih gajinya tu. Padahal ada detailingnya, ada penjelasannya.
Maka perlu kita bertanya. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, di akhir hadis ini Rasulullah SAW menceritakan sesuatu yang seakan-akan menjadi penentu sikap seseorang dengan yang halal, yang haram dan yang syubhat. Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam hati ada sebongkah daging. Kalau sebongkah daging itu sehat, kalau sebongkah daging itu selamat, maka semuanya, amal kita, jasad kita, sikap kita terhadap halal dan haram pun akan selamat. Kalau sebaliknya, ya sebaliknya juga. Apa itu sebongkah daging? Ala wahyal qalb, kata Rasulullah, hati. Artinya Bapak Ibu dimuliakan Allah, sikap kita saat menghadapi yang halal, sikap kita saat menghadapi yang haram, sikap kita saat menghadapi yang syubhat, itu penentunya adalah hati. Makanya orang yang takut, bahkan sebahagian orang-orang yang bertakwa, itu mereka disebut bertakwa karena mereka meninggalkan beberapa hal yang halal, itu tinggal. Saking waraknya, orang yang meninggalkan syubhat itu namanya orang-orang yang wara'. Jadi orang-orang bertakwa disebut bertakwa karena mereka meninggalkan sebahagian yang halal. Yang halal saja tinggal sebahagiannya. Karena khawatir mereka jatuh kepada yang syubhat, jatuh kepada yang haram. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi hati kita akan menentukan bagaimana kecondongan kita. Condong pada yang halalkah atau condong pada yang haram? Ini memang ada sebuah lelucon dari dulu lah, dari Ambo SD mungkin lah, dari tahun Ambo SD tahun 98 97 lah, 97. Mungkin ya ada cerita kan Pak, ada preman lah kita katakan datang ke rumah Pak Haji. Pak Haji, anak Pak Haji berjudi. Ada Pak. Mau mengucap Pak Haji, astagfirullahalazim. Tapi nyo menang Pak Haji. Ayo, alhamdulillah Cik Pak Haji. Ini kan lelucon, maksudnya lelucon. Tapi sebenarnya di sini ternyata yang membentuk sikap kita itu bukan gelar haji kita, bukan gelar ulama kita, tapi hati kita tadi. Hati kita tadi. Jadi walaupun gelarnya seperti amounya LCMA, belum tentu hatinya bersih. Makanya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung kita bersihkan hati dari penyakit hati, ria, sombong, hasad, iri, dengki. Kita hilangkan dari hati kita. Maka saat hati kita bersih, hati kita terikat dengan Allah SWT di dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat orang yang akan tenang menghadapi Allah saat hisab, yaumul hisab, saat mengikuti rentetan-rentetan yaumul akhir itu, orang yang paling tenang itu adalah orang yang man atallaha biqalbin salim. Mereka yang datang pada Allah dengan hatinya sudah sehat. Jadi husnul khotimah itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, selain meninggal dalam keadaan istiqamah, juga meninggal dalam keadaan hati yang bersih. Orang yang istiqamah adalah orang yang hatinya bersih. Semua yang kita lakukan ini, solat kita tujuannya untuk membersihkan hati, puasa kita untuk membersihkan hati, zakat kita untuk membersihkan hati, haji umrah untuk membersihkan hati, iktikaf kita di bulan Ramadan membersihkan hati, infak sedekah kita untuk membersihkan hati. Hanya satu yang kita inginkan, menghadap Allah dengan hati yang salim. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau sehat hatinya, sehat daging itu, semuanya sehat. Bahkan Abu Hurairah mengatakan bahwa al-qalbu kal malik, hati itu seperti raja dan jasad adalah tentaranya. Bahkan hati lebih hebat daripada raja. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa tidak mungkin jasad melakukan yang berlawanan dari keinginan hati. Tidak mungkin. Karena yang memerintahkannya hati. Dan hati itu ada yang hati nurani, ada yang hatinya masih bersih, ada yang hatinya masih kotor. Artinya kalau hatinya bersih, maka apa yang dilakukannya bersih. Kalau hatinya kotor, ya terlihat dari perilakunya. Bahkan dalam hadis ke berapa Pak Ibu? Keempat ya. Itu orang-orang yang sudah beramal amalan penduduk surga, pada akhirnya masuk neraka.
beramal-amalan penduduk neraka, pada akhirnya masuk syurga. Ini yang kelompok kedua ini, yang pada akhirnya masuk syurga ini yang berhasil membersihkan hatinya. Beramal dengan hati yang bersih, hidup dengan hati yang bersih, lalu dia mati dalam qalbun salim, dalam keadaan hatinya salim. Dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan hatinya bersih. Niat yang menjadi penentu amal soleh kita ada di hati. Takwa yang menjadi puncak ketaatan kita ada dalam hati. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah, di hati. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati dan jiwa itu memang senjatanya kita. Disitulah terciptanya karakter kita, disitulah terbentuknya amal perbuatan kita. Maka pastikan dimanapun kita berada, apapun kegiatan kita, apa tontonan kita, apa yang kita dengar, apa yang kita ikuti, apa yang kita saksikan, usahakan itu memberikan efek baik untuk kebersihan hati kita. Jangan sampai kita bekerja di tempat yang hati kita kotor, setiap pulang kotor aja hati kita, cari kerja yang lain. Karena kita semua Bapak Ibu pasti tidak suka disebut hamba dunia. Pasti tidak suka. Pokoknya bos sabui, rajin apa kerja dari jam 6 sampai jam 6. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Yo hamba dunia Pak. Pasti nyoberang. Hamba uang Pak ya. Pasti nyoberang. Padahal kalau kita lihat di situ dia kerja tidak nyaman, hatinya menjadi kotor di sana. Dia tidak tenang menyembah Allah, tapi dia karena dia kena disikul, tidak makan anak bini yang bodoh. Kan hamba dunia namanya. Kalau tidak kerja disikul, jadi dia nomor dua kan urusan dia dengan Allah, dia nomor dua kan urusan hatinya, dia nomor satu kan urusan uang. Berarti hamba uang. Dia nomor satu kan urusan dunia, berarti hamba dunia. Walaupun kalau disebut bapak hamba dunia ya, dia marah. Dan ini kadang menjadi ironi bagi sebagian orang. Rajin mendengar kajian, sering sholat berjamaah, ada namanya dalam donatur masjid, setiap kurban ada nama beliau, umrah sekali 3 tahun rutin, sudah haji 2-3 kali, tetapi masih terikat betul dengan dunia. Berarti ada yang salah dalam ibadahnya, karena semua ibadah pasti berefek kepada kebersihan hati kita. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita menjadi orang-orang yang digolongkan oleh Allah man atallaha biqalbin salim. Itu tadi. Orang yang hatinya bersih pasti dia tahu ini halal saya akan makan, ini haram saya tinggalkan, ini syubhat saya tinggalkan. Bahkan sebagian orang kadang ya semoga Allah beri hidayah kita, bahkan sebagian istri juga yang kadang mengatakan, jangan pulang abang kalau tidak bawa piti. Kok tidak bawa piti abang pulang, jangan orang membuka pintu. Harusnya ditambah, kalau abang tidak bawa piti yang halal, kok tidak ada yang halal, pulanglah walaupun tidak ada yang dibawa. Tapi kok haram, jangan bawa pulang bang. Kami tidak tahu angin api neraka. Kok lapar di dunia kok kami tahan. Bagusnya seperti itu memang. Berarti itu adalah istri-istri yang berusaha untuk menciptakan qalbun salim dalam keluarganya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang cinta dunia, halal haram hantam saja. Tidak. Orang yang hatinya salim, yang halal dia ambil, yang haram dia tinggalkan, yang syubhat pun dia tinggalkan. Inilah hadis ke-6 yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, bagaimana syariat ini sudah menjelaskan yang halal, yang haram dan syubhat. Yang halal silahkan, yang haram jangan, yang syubhat pun jangan. Dan bagaimana kondisi hati yang bersih akan membentuk sikap kita atas yang halal, haram dan syubhat dan sebaliknya. Pak Ibu dimuliakan Allah SWT, demikian saja karena waktu saya sudah masuk. Banyak maaf. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.